Record. Ini enggak? Ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Jadi di sini saya dengan Amir Fatah akan menjelaskan biografi singkat tentang Kiai Haji Salim Mahfud. Langsung saja yang pertama yaitu profil dan kisah hidup tokoh dakwah. Tokoh dakwah. Kisah Hal terlahir dengan nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud bin Abdussalam Al-Hajini. Lahir di Desa Kajen, Kecamatan Merkoyoso, Kabupaten Pati pada 16 Februari 1933. Tanggal tersebut memang tidak sama dengan tanggal yang digunakan dalam kartu tanda penduduk maupun dokumen-dokumen resmi lainnya. Namun belakangan ini ditemukan sebuah catatan lama milik ayahnya yang menerangkan tanggal lahir Kiai Sahal yang sebenarnya bukanlah tanggal 17 Desember 1937, tapi tanggal 16 Februari 1933 Masehi. Data terakhir ini belum banyak dipublikasikan karena memang bukti bahwa Kiai Sahal lahir pada tanggal 16 ini baru ditemukan kurang lebih 2 tahun sebelum beliau wafat. Untuk keluarga Ki Salim Mahfud, ayahnya bernama Ki Haji Mahfud Salam, wafat pada tahun 1944 dan ibunya bernama Nyai Badriah, wafat 1945. Ayah Kiai Sahal yakni Ki Haji Mahfud Salam adalah saudara misan dari Ki Haji Bisri Sansuri, salah seorang pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sangat disegani, wafat pada tanggal 25 April 1981. Istri Ki Sahal sendiri yaitu Hajah Nafisah adalah cucu dari Kiai Bisri Sansuri. Dengan begitu Kiai Sahal mempunyai nasab yang kuat karena baik jalur ayah, ibu, dan istri semuanya keturunan Kiai ternama. Selanjutnya yaitu karir Kiai Haji Salim Mahfud. Yang pertama MUI, beliau pernah dipercaya menjadi memimpin Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah selama 10 tahun. Beliau selama ini kenyang berpengalaman dalam menangani sejumlah organisasi di lingkat lokal. Beliau pernah dipercaya memimpin Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Jawa Tengah selama 10 tahun. Sementara sejumlah jabatan penting dalam keemasan di tingkat nasional pernah disandangnya antara lain sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sejak Juni 2000 sampai 2005 dan 2005 sampai 2009, dan pada tahun 2011 dipilih kembali menjadi Ketua Umum MUI untuk yang ketiga kalinya. Yang kedua yaitu karir di Nahdlatul Ulama sebagai Rais Syuriah PBNU Jawa Tengah. Untuk kegiatan di Nahdlatul Ulama, beliau termasuk aktivitas tulen. Secara berturut-turut beliau dipercaya sebagai Khatib Suriah Partai NU Cabang Pati pada tahun 1967 sampai 1975, tahun 1968 sampai 1975 sebagai Ketua II Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang NU Cabang Pati. Selanjutnya tahun 1988 sampai 1990 sebagai Koordinator Keresiden LP Ma'arif Cabang Pati. Antara tahun 1977 sampai 1978 dipercaya sebagai Wakil Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Wilayah Jawa Tengah. Beliau juga Khatib Suriah PWNU Jawa Tengah masa bakti 1980 sampai 1982 dan tahun kepengurusan periode berikutnya 1982 sampai 1985 menjadi Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah 76. Tidak sebatas itu, sejak 1984 sampai 1989 Kiai Sahal juga dipercaya memegang posisi Rais Syuriah pengurus 74. Selanjutnya media massa. Beliau juga dipercaya saat harian Suara Merdeka untuk mengasuh kolom. Karena kemampuannya yang luas, berbagai media massa juga memberikan kesempatan kepada beliau untuk mengisi rubrik khusus di majalah PWNU Jawa Timur. Antara tahun 1988 sampai 1990 beliau menjadi kulumis. Setahun berikutnya beliau juga dipercaya sebagai Suara Merdeka untuk mengasuh kolom. Dan secara eksidental, dalam bulan atau momen tertentu, beliau juga acap kali mengisi kolom maupun forum Batsul Masail di berbagai media, sedangkan mulai 1991 Kiai Sahal menjadi dikulumis di surat kabar Suara Merdeka. Untuk selanjutnya yaitu kisah hidup beliau, lahir pada tanggal 17
Februari 1993 di Desa Kajen, Markoyoso Pati. Lewat keluarga, pada tahun 1968 beliau menikah dengan Hajah Nafisah dan dikaruniai anak bernama Abdul Ghaffar Hazin. Wafat pada hari Jumat 24 Januari 2014 dini hari. Untuk yang ketiga yaitu sanad keilmuan beliau dan pendidikan beliau. Sejak kecil, Kiai Haji Sahal Mahfud memulai pendidikannya dengan diasuh oleh ayahnya sendiri. Ayahnya adalah sosok kiai yang memiliki jalur nasab dengan Syekh Ahmad Mutakin. Selain kepada ayahnya, beliau juga belajar kepada pamannya, Kiai Haji Abdullah Salam. Kiai Haji Abdullah Salam adalah sosok guru yang tidak pernah mendikte Kiai Sahal. Beliau juga diberi kebebasan dalam menuntut ilmu dimanapun. Tujuannya agar Kiai Sahal bertanggung jawab pada pilihannya. Apalagi dalam menuntut ilmu, Kiai Sahal menentukan adanya target. Hal inilah yang menjadi kunci kesuksesan beliau dalam belajar. Setelah selesai, beliau melanjutkan pendidikan dengan belajar di Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1943 sampai 1949 dan di Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1950 sampai 1953. Perguruan Islam Mattali'ul Falah Kajen Pati. Setelah beberapa tahun belajar di lingkungannya sendiri, beliau nyantri ke Bendo, Pari, Kediri, Jawa Timur di bawah asuhan Kiai Muhajir. Selanjutnya tahun 1957 sampai 1960 beliau belajar di pesantren Sarang Rembang tentang usul fikih, kawaid fikih dan balaghah di bawah bimbingan Kiai Zubair. Pada pertengahan tahun 1960-an, Kiai Haji Sahal Mahfud belajar ke Makkah di bawah bimbingan langsung Syekh Yasin Padani. Di Bendo, Kiai Haji Sahal Mahfud mendalami keilmuan tasawuf atau fikih, termasuk kitab yang dikajinya adalah Ihya Ulumuddin, Al-Mahali, Fat Al-Wahhab, Fat Al-Mu'in, Al-Bajuri, At-Takrib, Sulam At-Taufiq, Safinat An-Najah, Sulam Al-Munajat, dan kitab-kitab kecil lainnya. Di samping itu juga aktif mengadakan halaqah-halaqah kecil-kecilan dengan teman-teman senior. Kepada Kiai Ahmad, beliau mengkaji kitab Tasawuf Al-Hikam, kitab yang dipelajari waktu di Sarang antara lain Jam Al-Jamwawi, Ukut Al-Jumam, Tafsir Al-Baidawi, Lubab An-Nukul, Majhad Zawi, dan Nazar keterangan Syekh Mahfud Termas, dan lain-lain. Sementara itu, pendidikan umumnya diperoleh dari kursus ilmu umum di Kajen. Guru-guru beliau yaitu yang pertama Kiai Haji Mahfud bin Abdul Salam Al-Hafid, yang kedua Kiai Haji Abdullah Salam, yang ketiga Kiai Haji Muhajir Kediri, yang keempat Kiai Haji Zubair Rembang, yang kelima Syekh Yasin Al-Fadani, yang keenam Kiai Ahmad. Untuk yang keempat wafatnya Ki Sahal Mahfud. Setelah pergaulatan yang panjang dalam lapangan ilmu didiksi masyarakat dan dalam dunia organisasi di bawah sampai atas, Kiai Sahal wafat pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 pukul 1 dini hari di kediamannya, Kajen, Markoyoso, Pati, Jawa Tengah. Karena komplikasi penyakit, hari-hari tua beliau banyak dihabiskan di pesantrennya Kajen, Pati. Beliau dimakamkan di kompleks makam Syekh Ahmad Mutamakin, Kajen, Pati. Untuk yang selanjutnya yaitu karya-karya Kiai Haji Sahal Mahfud. Untuk yang pertama yaitu adalah Thariqat Al-Husnul Ala Ghayat Al-Wusul. Kitab ini selesai ditulis pada 3 Maret 1961. Berisi penjelas kitab Ghayat Al-Wusul berbicara mengenai usul fikih. Kitab ini adalah salah satu karyanya yang cukup terkenal, sebuah karya usul fikih yang merupakan syarah dari karya Syekh Al-Islam Abu Yahya Zakari Al-Ansori, ulama mazhab Syafi'i yang karya-karyanya menjadi rujukan wajib dalam hukum Islam. Yang kedua, At-Tamarat Al-Hajainiyah. Karya ini selesai ditulis pada tanggal 26 Desember 1961. Tulisan berbentuk nazam, semacam bait-bait. Ini menjelaskan maksud dari istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembahasan ilmu fikih. Dengan demikian, kitab ini berisi semacam kamus istilah dalam disiplin ilmu fikih. Untuk yang ketiga yaitu Anwarul Basair. Yang keempat, Pesantren Mencari Makna. Yang kelima, Nuansa Fikih Sosial. Yang keenam, Ensiklopedi Ijma. Yang ketujuh, Fawaidun Najibah. Untuk kesimpulannya atau penutup, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud bin Abdul Salam Al-Hajimi atau dikenal sebagai Ki Sahal Mahfud merupakan ulama Nahdlatul Ulama yang lahir di Desa Kajen,
pada tanggal 16 Februari 1933. Beliau merupakan kiai yang sederhana, jujur, dan berwibawa yang memiliki peran penting bagi umat muslim Indonesia karena jasanya sebagai pemimpin MUI selama 10 tahun dan Rais Surya PWNU. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki karya-karya yang bermanfaat bagi umat yang berupa sebuah kitab usul fikih. Salah satu kitab yang terkenal adalah Thariqat Al-Husnul ala Ghayat Al-Wusul. Selama hidupnya beliau habiskan untuk mencari ilmu sampai beliau wafat pada hari Jumat tanggal 24 Januari pukul 01 dini hari di kediamannya. Ini foto beliau semasa hidupnya. Syukron kasiron, jazakumullah, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata kami yang kurang berkenan dari Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.